Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-karunia dan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Dan juga tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Wajiz di dalam bab ghasab yang kemarin telah sedikit kita jelaskan, ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada pertemuan malam hari ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita di antara sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Allah memilih kita menjadi makhluk yang diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Di dalam surat Tin, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dan kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan. Kemuliaan pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara makhluk yang paling baik penciptaannya. Kemudian kemuliaan yang berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian banyak manusia, kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akal yang sehat, yang dengannya kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang mana akal yang sehat ini adalah merupakan pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang besar bagi kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Asy-Syams. Wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan yang menyempurnakannya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam sebaik-baik penciptaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini kemuliaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di saat di sana ada banyak manusia yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan karunia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa membedakan mana jalan-jalan kebenaran dan mana jalan-jalan keburukan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengetahui ini thoriq al-haq dan ini thoriq al-batil. Ini jalan yang benar, jalan yang hak, dan ini adalah jalan yang batil, yang menyimpang, jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, lantas dia mengikuti kebaikan yang ada di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian banyak orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk,
Di sana ada hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Allah Subhanahu wa taala pilihkan kebaikan bagi dia sehingga dia menempuh jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan ini adalah jalan orang yang beruntung. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, beruntung orang yang membersihkan dirinya dengan mengikuti jalan yang baik, jalan yang benar yang telah dia ketahui. Faqad khaba man dassaha. Dan rugi orang yang mengotori dirinya dengan apa? Dengan mengerjakan keburukan-keburukan yang padahal dia sudah tahu itu adalah merupakan keburukan. Maka merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menerima dan mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang seseorang di dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, dia mendahulukan akal dan pikirannya, tidak mendahulukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya kebaikan dan keburukan itu adalah merupakan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak ada kebaikan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sebagai kebaikan, dan tidak ada keburukan kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai keburukan. Artinya menetapkan ini baik, ini buruk, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan ini diterima, ini tidak diterima adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang memberi rezeki kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang menghalalkan, Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini jalan yang benar, ini jalan yang selamat, ini jalan yang apabila ditempuh seseorang akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, bukan akal manusia. Benar, Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan memberikannya akal yang bisa berpikir dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun bukan berarti dia menjadikan akal dia sebagai acuan kebenaran. Ada sebagian orang yang dia lebih mendahulukan akalnya daripada mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsep kebenaran itu adalah apa yang sesuai dengan apa yang dia persepsikan, bukan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Sehingga banyak orang menyangka mereka berada di atas kebenaran, namun ternyata mereka berada di atas kesesatan tanpa mereka sadari. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara jalan-jalan kebaikan yang ada di dunia, maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Di antara jalan hidup manusia di dunia yang banyak, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu jalan Islam. Agama di dunia ini banyak, kita bisa lihat di sana agama A, agama B, agama C. Banyak sekali. Namun satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Dari mana munculnya banyak agama? Dari persepsi setiap orang yang mendahulukan akal-akal mereka. Menurut mereka, wah, jalan hidup yang benar itu seperti ini. Akhirnya jadilah agama bagi dirinya. Menurut dia yang benar begini dan begitu, kemudian dia ikuti akalnya. Maka jadilah dia beragama dengan apa yang dia sangkakan tadi. Maka di antara sekian banyak agama yang ada di dunia, maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yaitu agama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam firman-Nya, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Allah Subhanahu wa taala jelas menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Dan manusia mencari agama, mencari jalan hidup, mencari jalan kebaikan sebanyak apapun yang dia cari, kemanapun dia cari, kalau dia mencari bukan dari ajaran Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya. Tata cara ibadah, misalkan dia mencari tata cara ibadah dari agama manapun, maka enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, Allah Subhanahu wa taala enggak akan terima darinya. Islam
adalah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala terima. Islam adalah agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Islam adalah agama tauhid. Islam adalah agama yang mengajarkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tentang pengertian dari Islam. Islam adalah istislamu lillah, seorang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Apapun yang Allah tetapkan, apapun yang Allah perintahkan, dia tunduk, dia kerjakan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam mengajarkan kepada kita semua untuk berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ini Islam. Maka mari kita lihat apakah pengertian atau definisi Islam ini benar-benar ada pada diri kita ataukah belum. Sudahkah kita benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sering membaca di dalam Al-Quran, di dalam salat-salat kita, bahkan surat yang memiliki kedudukan yang agung dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, barang siapa membaca surat ini 10 kali, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan dia istana di surga. Surat apa? Surat Al-Ikhlas. Man qara'a qul huwallahu ahad, kata Nabi SAW, hatta yahtimaha asra marrat. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas sampai selesai, asra marrat 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia istana di surga. Bukan hanya rumah, istana. Yang artinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala membangunkan istana bagi dia di surga, dia mendapatkan jaminan akan masuk surga. Rumah dia sudah ada di sana. Istana dia sudah ada di sana. Surat Al-Ikhlas menunjukkan bagaimana hendaknya kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab seorang hamba kepada Rabb-Nya. Qul, katakanlah wallahu ahad, Allah itu satu. Tauhid. Islam adalah agama tauhid, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Satu-satunya yang kita persembahkan ibadah kita, satu-satunya tempat kita meminta, satu-satunya tempat kita bersandar. Allahus Samad, satu-satunya yang berkuasa di atas muka bumi ini, satu-satunya yang memiliki, yang mengatur segala sesuatu. Lam yakun lahu kufuwan ahad, gak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada kita semua. Lam yalid wa lam yulad, tidak butuh kepada siapapun. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca surat ini. Dan di dalamnya ada pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana menjadi seorang muslim. Istislamu lillah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita bergantung, sudahkah kita gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita membutuhkan apapun langsung datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau masih kita menghadap kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ataukah masih ada dalam hati kita kalau kita butuh sesuatu yang diingat selain Allah Subhanahu wa taala? Maka pokok dasar Islam ini harus kita fahami dengan benar, yaitu istislamu lillahi bitauhid. Kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Sudahkah kita tunduk atas semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Allah menghalalkan, kita terima, kita halalkan. Allah haramkan, kita terima, kita haramkan. Allah perintahkan, kita terima, kita kerjakan. Allah larang, kita terima, kita tinggalkan. Sudahkah kita bersikap seperti itu? Ini sikap seorang muslim. Ketika menghadapi perintah dikerjakan, menghadapi larangan dia tinggalkan. Tidak mengangkat suaranya, tidak mengangkat akal pikirannya untuk menolak, untuk membantah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an,
la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi? Jangan kamu dahulukan akalmu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangan kamu angkat suaramu, jangan kamu bantah ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan sesuatu. Ini sikap seorang muslim yang harus dia fahami. Inqiyadu lahu bitta'ah. Tunduk dan patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Seseorang bisa saja dia mengatakan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bertauhid, saya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang muslim. Namun pada bagian yang ketiga ini, istislamu lillahi bitauhid, oke, istislamu lillahi bitauhid. Inqiyadu lahu bita'ah, oke, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian terakhir, bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Terkadang hal ini masih sulit dilakukan oleh sebagian besar kita. Ketika melihat ada kesyirikan, tidak diingkari. Ketika melihat ada kesyirikan, tidak diperingatkan. Bahkan tidak berlepas diri darinya. Bahkan malah ikut membantu dan memfasilitasinya. Ini adalah merupakan sesuatu yang amat sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan. Bahkan kesyirikan ini termasuk salah satu dari nawaqidul Islam. Salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai seorang muslim. Sehingga kita memiliki potensi diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain dari agama Islam, Allah Subhanahu wa taala enggak akan terima. Agama apapun, siapapun yang membawanya, dari manapun asalnya, kalau yang diajarkan dan yang dibawa itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama para nabi dan rasul, semuanya. Agama Nabi Nuh, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Musa, agama Nabi Isa, agama Nabi Muhammad SAW itu adalah Islam. Jadi Islam itu adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala, bukan agamanya Nabi Muhammad SAW. Karena ada sebagian orang yang mengatakan Islam ini adalah agama yang dibuat oleh Muhammad. Ketahuilah, Islam bukan agama yang dibuat oleh Muhammad SAW. Islam adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Karena Islam adalah agama tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah mengutus pada setiap umat utusan yang mereka menyeru, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan dari beribadah kepada taghut, pada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala dengan jelas telah menyebutkan tentang Nabi Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, tapi hanif, muslim. Yang lurus, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim juga bukan seorang musyrik. Islam satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala terima. Islam satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan sebagai agama yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ada di sisinya.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Islam. Maka ketika kita sudah berada di dalam agama Islam yang mulia ini, maka tidak perlu kita melihat agama-agama selain Islam. Enggak perlu kita mencari-cari kebaikan-kebaikan dari agama-agama selain Islam. Cukupkan diri kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Cukupkan kita dengan kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam. Enggak perlu mencari-cari kebaikan-kebaikan di tempat yang lain. Kenapa? Karena jika orang berusaha mencari jalan hidup selain dari Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita di antara yang lainnya. Maka jaga kemuliaan tersebut dengan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh terhadap apapun yang Allah tetapkan. Termasuk hal yang sangat penting di dalam agama kita adalah masalah wala wal bara. Cinta dan benci. Bukan masalah cinta dan benci saja. Namun di sana ada penjagaan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsep wala wal bara inilah yang menjadikan seorang bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti dari wala? Wala itu adalah mencintai. Sedangkan bara artinya adalah berlepas diri. Siapa yang harus kita cintai? Yang harus kita cintai adalah orang-orang yang beriman. Yang harus kita cintai adalah orang-orang yang beriman. Siapapun mereka, berasal dari manapun. Ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cintai mereka. Kita wajib mencintai mereka. Wala di dalam agama. Kemudian bara itu membenci, berlepas diri. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, dari manapun mereka, bahkan kalaupun seandainya mereka itu adalah kerabat kita sendiri, maka kita tidak boleh mencintainya dalam urusan agama. Tidak boleh mencintai dalam urusan agama, mendukung dalam urusan agama. Tapi di dalam masalah bermuamalah, Allah Subhanahu wa taala tetap merintahkan kita untuk berbuat baik. Dalam surat Luqman jelas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana ada pelajaran tentang wala wal bara. Wa in jahadaka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Tentang orang tua yang memerintahkan anaknya untuk melakukan kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ini walanya. Kalau mereka berdua memerintahkan dirimu untuk melakukan kesyirikan, fala tuti'huma. Jangan taati. Berlepas diri dari itu semua. Enggak boleh ditaati. Tapi tetap dalam urusan dunia kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli mereka dalam urusan dunia dengan cara yang baik. Kalau kita membaca sirah Nabi SAW, pelajaran berharga kita ambil dari kehidupan beliau. Beliau tidak mencintai orang kafir tentunya, baik Yahudi maupun Nasrani. Tapi Nabi SAW tetap berbuat baik kepada tetangga-tetangganya yang Yahudi misalnya. Tetap berbuat baik kepada mereka. Bukan berarti mencintai mereka, tapi dalam urusan dunia, dalam urusan adab dan akhlak, tetap kita mendahulukan berbuat baik. Tunjukkan adab dan akhlak yang mulia kepadanya. Dan Nabi SAW telah menyebutkan bahwasanya di antara tali yang paling kuat untuk mengikat keimanan, kata Nabi SAW, awsaqul ural iman. Yang paling kuat, tali yang paling kuat mengikat keimanan adalah al-muwalah fillah.
saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'ada fillah, dan membenci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika kita bermuamalah dengan non-muslim misalkan, maka dasari muamalah kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendasari muamalah kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Bermuamalah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Berbuat baik dalam urusan dunia, oke, berbuat baik dalam urusan dunia. Namun ketika sudah masuk dalam ranah agama, tidak ada lagi di sana istilah mualah dengan mereka. Sehingga apa? Ini pertanyaan yang terus berulang setiap tahun tentang apa? Hukum mengucapkan. Ini yang perlu kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara sekian banyak manusia menjadi seorang muslim. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga keimanan kita dengan apa? Dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan orangnya yang kita benci. Tapi apa? Tapi penyimpangan di dalam jalan hidupnya yang kita musuhi, yang kita benci. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mualah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat ada orang yang beriman, orang soleh, kita cinta sama mereka. Ketika melihat orang yang kafir, orang yang dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, benci kekufurannya, bukan dibenci orangnya. Dibenci kekufurannya, bukan dibenci orangnya. Doakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Boleh enggak mendoakan kebaikan untuk orang yang tidak beriman? Boleh. Ketika mereka masih hidup, didoakan kebaikan, semoga Allah memberikan hidayah. Boleh. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Mendoakan siapa? Dua Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Memintakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian juga kisah Nabi SAW ketika beliau dakwah di Taif. Ketika Nabi SAW berdakwah di Taif, dilempari batu, dicaci, dicela, dihina. Kemudian datang malaikat yang menawarkan untuk menimpakan gunung atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mendoakan kebaikan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Ada di anak keturunan mereka nanti yang menjadi pembela-pembela Islam. Jadi yang dibenci bukan personalnya, tapi penyimpangan dan kekufurannya. Sehingga kita diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepadanya dalam urusan dunia. Bermuamalah dengan baik dalam urusan dunia, mendoakan kebaikan jika perlu. Ini wala wal bara yang harus diperhatikan. Maka tali yang paling kuat yang dengannya menjaga keimanan seorang adalah mualah fillah, loyalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wal muadah, dan membenci pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan salasun, ada tiga hal. Ada tiga hal. Man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga hal. Yang apabila tiga ini ada pada diri seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Salasun, ada tiga hal. Apa itu? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya.
cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dia kepada Rasul SAW itu melebihi kepada yang lainnya. Pokoknya gitu kan, cintanya Allah itu nomor satu. Pokoknya cintanya Nabi SAW itu yang paling didahulukan daripada selainnya. Dan ini seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Umar. Ketika Umar mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali diriku sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bahkan dari dirimu sendiri, wahai Umar. Kemudian Umar pun mengatakan lagi, wahai Rasulullah, sekarang engkau orang yang paling aku cintai melebihi siapapun, bahkan dari diriku sendiri. Kemudian kata Nabi SAW, al-an ya Umar, ini yang benar wahai Umar. Orang kalau bisa lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan Nabi SAW daripada selainnya, dia akan merasakan manisnya iman. Maka siapa yang lebih kita dahulukan ketika ada di hadapan kita? Allah, Rasulnya, ataukah selainnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, Allah menyatakan Allah meridhai sesuatu, Nabi SAW memerintahkan sesuatu, Nabi SAW menjelaskan Nabi mencintai sesuatu. Kemudian kita melihat ada hal lain, mana yang lebih kita dahulukan? Allah dan Rasulnya, ataukah selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Ketika dia masih lebih mendahulukan selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka jauh dari bisa merasakan manisnya iman. Apalagi gitu kan, apalagi dia lebih mendahulukan dunia daripada Allah dan Rasulnya. Allah melarang, Rasul melarang, tapi dia tidak menghiraukannya. Kenapa? Dia ingin mencari serpihan-serpihan dunia dengan melakukan yang Allah Subhanahu wa taala larang tadi. Bagaimana dia akan merasakan manisnya iman? Dia lebih mencari ridho selain Allah Subhanahu wa taala daripada ridhonya Allah. Bagaimana dia bisa merasakan manisnya iman? Allah memerintahkan A, Nabi SAW memerintahkan A, kemudian tetangga dia pengennya B, atau keluarga dia pengennya B, kemudian dia milih B. Bagaimana dia bisa merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya tidak lebih dia dahulukan daripada selainnya? Maka seseorang itu akan bisa merasakan manisnya iman ketika Allah dan Rasulnya lebih dia dahulukan. Allah dan Rasulnya melarang kita untuk apa? Untuk mencintai atau wala kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Tidak boleh mencintai musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada orang yang mengatakan, boleh, ini kan apa? Akhlak yang baik yang mengajarkan untuk apa? Senantiasa toleransi ini dan itu. Lebih mana yang dia dahulukan? Allah Subhanahu wa taala atau selainnya? Jelas, seorang muslim Allah dan Rasulnya yang lebih dia dahulukan. Ini yang pertama. Apabila dia mendapatkan hal ini ada pada dirinya, maka dia akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Kemudian, dia akan bisa merasakan manisnya iman ketika dia mencintai seseorang, wa an yuhibbal mar', dia mencintai seseorang mar'a, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia senang sama seseorang, maka alasan dia menyenanginya, alasan dia menyukainya, alasan dia mencintainya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran cinta karena Allah? Dia lihat orang tadi taat sama Allah, dia cinta. Dia lihat orang ini bisa membawa dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencintai. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita senang sama dia karena dia banyak memberikan dunia kepada kita, enggak. Tapi alasan kita mencintai seorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena ketaatan dia, karena kesolehan dia. Ini cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang bermuamalah yang dia cari adalah Allah Subhanahu wa taala,
Atau ketika dia di dalam bermuamalahnya menjadi alasan dia bermuamalah dengan seseorang itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Bermuamalah dengan tetangganya misalkan, membantu tetangga siapapun dia, maka cintanya dia dibangun di atas dasar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik, dia cintai. Kalau dia nggak berbuat baik, maka dia benci. Bukan orangnya, tapi perbuatan buruknya. Ini adalah cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha, dia benci, an yauda fil kufri, dia kembali kepada kekufuran, kama yakrahu ayyukdafa finnar, sebagaimana dia benci apabila dimasukkan ke dalam api neraka. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita banyak hal. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk dan hidayah. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala ajarkan ilmu-ilmu kepada kita. Maka ketika sebelumnya kita tidak mengetahui, kemudian Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita ilmu, kemudian kita mengetahui, maka jangan pernah sekali-kali pengen menjadi keadaan yang sebelumnya. Apa maksudnya? Aku pengen gak tahu. Pengen seperti pas aku gak tahu. Apa maksudnya? Ambil contoh sederhana. Sebelumnya kita gak tahu bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Sebelumnya kita tidak tahu. Kemudian ketika kita tahu, berarti kita berada pada posisi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Maka jangan pernah kita pengen kembali kepada posisi sama seperti kita yang belum tahu, yaitu tidak mengamalkan ilmu yang kita miliki. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang asalnya kufur menjadi mukmin, maka jangan pernah dia kembali kepada kekufuran setelah Allah memberikan keimanan kepada dia. Maka jangan kembali kepada keadaan kejahilan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Ketika orang bisa merasakan ini dalam hidupnya, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Manisnya iman yang membuat dia terus-menerus semangat untuk melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah tahu, gak pengen kembali menjadi orang yang gak tahu. Bagaimana caranya agar dia tidak kembali menjadi orang yang gak tahu? Amalkan ilmu yang dia ketahui tersebut. Salat sunnah tahiyatul masjid, dia sudah tahu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia sudah tahu keutamaannya. Maka jangan kembali kepada keadaan seperti dia belum mengetahuinya. Kembali setelah mendapatkan ilmu, dia pengen kembali kepada keadaan jahilnya dia. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan orang yang bisa merasakan manisnya iman adalah orang yang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah memberikan dia iman. Maka orang akan bisa merasakan keimanan kalau dia membenci kembali kepada kejahilan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada dia. Kita dulu keadaannya belum baik, kemudian Allah berikan ilmu menjadi lebih baik, maka jangan pengen kembali kepada keadaan yang belum baik tersebut. Ilmu, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya sekedar tahu. Manfaat ilmu itu adalah ketika kita mengamalkannya. Kalau kita nggak mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, apa bedanya dengan orang yang tidak tahu? Ketika kita mengetahui sesuatu, tapi kita tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengerjakannya, apa bedanya dengan orang yang tidak tahu? Sama saja, sama-sama nggak mengambil manfaat sama sekali. Ambil contoh sederhana, air di dalam gelas, haus. Kita punya ilmu. Kalau kita minum, hausnya hilang. Tapi kita nggak minum, hilang nggak hausnya? Nggak. Sama nggak keadaannya dengan orang haus, tapi dia nggak tahu harus ngapain biar hausnya hilang.
sama-sama nggak hilang hausnya. Maka orang berilmu tidak dia amalkan, keadaannya sama seperti orang yang nggak punya ilmu. Kenapa? Dia nggak mendapatkan faidah dari ilmu tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi yang Allah berikan ilmu kepada mereka, mereka tidak mengamalkannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan mereka seperti himar. Salul ladzina humilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Jadi ilmu itu bukan sekedar tahu, tapi ilmu ini adalah wasilah untuk amal. Memang benar, seorang nggak bisa beramal tanpa ilmu, tapi ilmu itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah agar kita bisa beramal. Karena mengumpulkan ilmu sebanyak apapun, kalau tidak diamalkan, nggak bermanfaat bagi dia. Maka ketika kita sudah mengetahui sesuatu, amalkan. Ketika kita sudah beramal, istiqomahlah di atas amalan tadi. Bagaimana agar kita bisa istiqomah? Salah satunya ingat baik-baik apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. An yakraha, dia membenci. An yauda fil kufri, untuk kembali kepada kekufuran. Kama an yakrahu, sebagaimana dia benci. Kama yakrahu an yukdafa finnar, sebagaimana dia benci dia kembali atau dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita sudah tahu. Kemudian kita kembali seperti keadaan tidak tahu. Maka dia membenci seperti dia membenci ketika dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang akan terus-menerus bisa membuat kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita motivasinya terus tumbuh sehingga kita bisa merasakan manisnya iman. Jadi manisnya iman itu bisa dirasakan oleh seseorang. Dan apabila seseorang tidak merasakan manisnya iman di dunia, maka dia nggak akan mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap hamba-hamba yang beriman bisa merasakan manisnya iman. Kecuali kalau dia tidak memiliki keimanan di dalam dirinya, maka dia nggak akan bisa merasakan manisnya iman. Dan di antara hal yang bisa menjadikan seseorang kuat imannya, kemudian bisa merasakan manisnya iman, perhatikan wala wal bara'nya, cinta dan bencinya. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Muliakan diri kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas jalan yang benar. Maka jangan kita keluar dari jalan yang benar tadi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah, maka jangan berpaling dari hidayah tadi. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat yang banyak, maka jangan kita lupakan ilmu yang bermanfaat tadi. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berusaha istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Nabi SAW, cinta kepada orang-orang yang saleh, cinta kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menjadikan cinta kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Apapun alasannya, maka itu tidak dibenarkan. Walaupun hanya sekedar ucapan saja, maka itu juga tidak dibenarkan. Jaga akidah kita. Ini bukan hanya sekedar ucapan kata-kata, tapi ini sudah masuk dalam ranah akidah dan keyakinan. Kalau kita mempelajari tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, kita akan jumpai di antara pembatal-pembatal keislaman adalah kesyirikan. Maka orang yang melakukan kesyirikan atau orang yang mendukung kesyirikan, dia pada posisi yang sama. Kemudian di antara pembatal keislaman yang berikutnya adalah meyakini di sana ada jalan yang lebih baik daripada jalan Islam. Meyakini ada syariat yang lebih baik daripada syariat Islam. Termasuk pembatal dari keislaman adalah ketika seseorang tidak meyakini keburukan dan kekufuran orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nawaqidul Islam.
Orang yang nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun tidak ada kebaikan pada dirinya. Dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Karena yang kita bicarakan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah agama, jalan hidup yang menjadikan seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita minta perlindungan, menjauhkan kita dari segala hal yang bisa menjatuhkan kita pada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di atas jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Aku ma tasmaun, aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.